Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Saham di video analisa sinyal saham pagi untuk Senin 18 Mei 2020. Jadi ini udah publish ya di Instagram. Yang ketemu video ini di YouTube, kita ada di Instagram itu di username Guru Saham, bisa follow. Lalu ya bisa follow ya. Di sini kita udah update ya untuk sinyalnya, dari mulai MMCN hingga GGRM ya untuk fast trade atau scalp atau ODT. Sebelumnya kita bisa melihat keadaan pasar dulu gimana. Untuk pasar kemarin di penutupan hari Jumat itu untuk Eropa ditutup hijau dan Amerika juga hijau ya. Jadi untuk Senin masih ada sentimen positif untuk hijau, pembukanya hijau dulu gitu. Oke, lalu kalau kita melihat gimana ISG untuk sekarang, dia itu masih di area supportnya di sini ya teman-teman. Selama dia sideways, dia itu ada di area supportnya di sini. Nah, kita bisa ambil juga di sini untuk horizontal. Nah, di sini dan dia masih mencoba ngetes support ya. Nah, kalau bisa tembus dari sini sekitar 4.400-an. Nah, dia bisa turun lagi hingga ke lower low-nya kemarin ya di sini. Low-nya di sini di 4.000-an angka psikologisnya, dan itu 3.900-an. Jadi kalau udah tembus ya dari support yang ini ya, dia bisa melanjutkan ke sini. Kalau tembus lagi dia jauh lebih dalam lagi teman-teman. Ya kalau teman-teman bisa lihat, bisa cari support yang lebih dalam di sini. Nah, di sini itu ada di sekitar di sini teman-teman. Nah, di sini lalu juga ada di ya lebih dalam ya intinya teman-teman. Kalau mau cari gimana prediksi ISG lebih lanjut, bisa cari resisten dan supportnya di sini. Oke, kita lanjut ya teman-teman untuk bahas untuk fast trade ya ini ya teman-teman. Yang belum tahu apa itu fast trade atau scalp, bisa tonton di video-video sebelumnya tentang apa itu fast trade atau scalp atau ODT. Kita lanjut membahas masing-masing ya, mulai dari MMCN, WNS itu wait and see, rally for double bottom. Jadi si MCN ini dia membentuk double bottom ya, dan dia mulai menuju resistennya dulu. Jadi masih ada rally untuk ke atas. Kalau kita bisa lihat di sini MCN. Nah, ini ini ada bot dari Guru Saham, itu bisa akses di Telegram ya teman-teman. Bot ini ntar dia menyediakan chart dan indikator-indikator yang udah bisa kita pakai secara langsung. Jadi nggak perlu gambar-gambar garis, dia udah secara sistem, secara formula, secara rumus, algoritma udah bikin area support resisten dan garis trend line, serta ada sinyal-sinyal juga, dan serta ada indikator dari Guru Saham, yaitu ada GS lines untuk MA-nya, dan ada juga untuk indikator leadingnya, yaitu GS line gold sama GS line dead. Nah, coba kita pakai. Nah, di sini saya udah ngakses MMCN ya, cara ngaksesnya chart MMCN. Nah, ini kalau kita buka di sini, nah dia membentuk candle bubble bottom di sini ya, double bottom. Ini ada ditambah dari sini double bottom. Nah, di sini dia udah mulai muncul sinyal beli seperti yang sebelumnya. Di sini ada sinyal beli dan dia udah naik, dan sini ada sinyal jual, dia turun. Dia sekarang udah sinyal beli. Lalu dia udah mulai rally ke atas. Dia bakal ngetes resisten yang ada di sini, itu di 1160 ya di sini ya. Nah, kalau dia tembus, dia bakal ngetes area yang baru di 1235 di sini. Nah, di sini. Nah, jadi gampang banget ya pakai ini ya.
Jadi untuk MACN dia WNS rally double bottom, karena double bottom itu patternnya itu dia ini bottom pertama dia mulai naik, terus bottom kedua dia mulai mantul lagi lebih kuat, dan dia harusnya kalau double bottom itu dia harus nembus resisten yang ada di high-nya yang sebelumnya. Oke, kita lanjut ke HMSP. HMSP itu dia tes new support area 1800 1850. Gimana bentuk HMSP ini juga udah ada. Nah, HMSP itu dia di sini udah dari kemarin-kemarin, dari kemarin-kamarin itu dia udah muncul sinyal beli ya. Lalu dia udah mulai rally ke atas, dan waktu itu ngetes resistennya yang ada di 1050 garis ini. Dan ini harganya itu lebih gampangnya di sini ada juga hijau ya, di sini garis hijau, di sini warna hijau juga harganya itu ada 1850. Dan di sini dia close-nya itu di 1855 gitu. 185, jadi dia udah berhasil tutup di atas resistennya. Dan jadi kita bisa WNS dia itu rally atau enggak. Dan di sini untuk indikator GS dead sama DS line, GS gold dan GS dead-nya, nah itu dia lagi nah ini AMSP dia itu masih belum golden cross ya, dead cross dia belum dead cross, sehingga dia masih bisa naik ke atas, walaupun dia udah di area di sini. Kita itu di JS dead sama JS gold itu ada area overbought juga seperti indikator-indikator lainnya. Nah di sini dia udah mulai overbought tapi dia belum dead cross. Nah di sini dia mau ngetes dulu. Jadi ini WNS kuat banget untuk AMSP. Apakah dia tembus resisten? Apakah dia malah pullback dulu? Lalu di sini kita ada Pol di sini. Ada Pol POLL. Keklik. Nah, di sini ada Pol. Itu kalau Pol kita tadi tes resist area 8825 9600. Nah, di sini dia semenjak di sini udah ada sinyal buy ya, dan dia udah rally ke atas di sini. Lalu dia itu ngetes di sini ada area kuat, resist yang kuat di sini. Di sini dia tuh di 8625-an dan udah berhasil tembus ya. Untuk harga sekarang udah berhasil breakout. Lalu dia itu di 9600 teman-teman. 9600 itu kalau kita coba bantu pakai aplikasi charting Mirai. Ntar saya stop dulu. Nah, ini untuk chart Pol ya, di sini ada area resisten itu di 8600-an hingga 9600-an. Jadi di sini dia mau ngetes apakah dia berhasil. Jika dia berhasil, dia bakal coba ngetes di sini teman-teman, resisten terbaru next resistennya. Jadi masih wait and see untuk Pol, tapi kalau untuk scalping bisa lihat intraday-nya gimana ya. Tapi ini masih bagus banget untuk kita watchlist. Lalu di sini ada UNVR breakout ascending scallop. Nah, kita kalau bisa lihat di sini UNVR itu, nah di sini UNVR. Nah, UNVR itu dia kemarin membentuk ascending scallop di sini teman-teman, dan dia udah breakout dan close di 8575, sedangkan kemarin resistennya itu ada di 8570. Jadi Rp5 naik di atas ya, dan tutup berhasil di atas. Jadi dia itu masih ada di sini area resistennya di sini, higher high yang kemarin itu ada di 8700-an. Nah, setelah breakout dia mau ngetes juga untuk 8700-an. Kalau berhasil dia breakout, nah itu bisa lumayan cepat ya naiknya ke atas. Yang mau scalp
bisa taking profit aja 2-3% untuk yang pemula ya. Sedangkan yang udah jago bisa partial taking profit, sedangkan yang mau swing bisa analisa lebih lanjut di mana area-area resistennya. Oke, di sini kita ada bull test resisten di 254 di sini teman-teman. Kita juga ada bull di sini. Bull. Nah, di sini ada bull. Nah, di sini dia waktu itu udah berhasil, di sini ada garis. Nah, di sini dia itu ada trend line di sini dan terus dia udah berhasil breakout di sini ya sebelumnya, dan sebelumnya juga ada sinyal beli di sini dari chart guru saham. Nah, itu dia udah mulai naik, dia rally ke atas dengan kuat banget rally-nya. Dan ini dia tutupnya itu di 236 dan resistennya itu di mana teman-teman. Yang untuk next itu kita bisa lihat ini ada chart 1 minggu dan satu minggu kita coba ambil. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada harga yang lebih tinggi di sini, dan sini dia bakal ngetes dulu area ini itu di harga berapa, itu sekitar di 250-an. Kalau kita bisa lebih lihat lebih detail itu bisa pakai bantuan aplikasi charting Mirai. Nah, itu kita bisa lihat bull di sini. Bull kita bisa ambil wick. Nah, di sini kita bisa perpanjang dulu. Nah, di sini dari 1236 di sini ada 254 di sini. Ada 254. Nah, kalau dia bersih tembus tutup besok di 254, dia ada potensi untuk melanjutkan kenaikan rally. Tapi kalau enggak berarti dia pullback lagi sampai turun lagi, itu bakal ngetes di 200-an di sini. Dia bakal ngetes di 200-an. Gitu, teman-teman. Kalau dia nggak berhasil tembus ya, dia pullback lagi di sini dan dia ngetes di 200-an. Oke, lalu kita coba next. Itu kita ada fire, bakwan udang WNS rally. Ini gorengan ya teman-teman untuk fire. Gimana bentuknya? Oh ya, kita coba lihat di sini. Charting kita itu ada di fire. Oke, belum ada fire. Coba kita request chart fire. Nah, kita bisa tunggu dulu sebentar. Dia bakal ngasih chart ya di sini hasil dari analisa. Nah, di sini fire udah jauh turun ya teman-teman dari sini. Di sini karena chartnya terlalu panjang teman-teman, dan di sini dia juga harganya sideways. Di sini kita bisa bantuan pakai aplikasi Mirai, tapi untuk di charting bursa ini nanti bakal ada fitur rank date ya. Jadi kalau ini statis ada sekitar dia mengambil itu sekitar 8 bulanan teman-teman. Nah, besok itu kita ada fitur rank date. Jadi kalau teman-teman mau cuma ngambil sampai Februari bisa dibatasin sampai sini dan open sampai sini. Jadi gambarnya itu bakal lebih besar gitu kalau harga yang sebelumnya setway gitu. Nah, tapi itu bakal rilis fiturnya. Kita bisa pakai bantuan di sini fire. Kita bisa pakai fire. Kita bisa ambil fire. Nah, di sini dia itu, ini gorengan akut ya. Dia itu kemarin nggak ada apa-apa, terus tiba-tiba langsung naik. Nah, ini sangat high risk ya teman-teman. Ini WNS ketat untuk ini karena nggak terlalu bagus chartnya walaupun dia gorengan. Dan di sini dia ngetes, di sini ada resisten di sini. Nah, di sini ada resisten di 140-an, 141, 140-an ya. Kalau teman-teman bisa ambil areanya ada di sini. Nah, di sini teman-teman di 140-an hingga 158. Jadi di sini bisa dia ngetes dulu bisa lanjut atau enggak gitu.
Kalau nggak bagus teman-teman nggak usah beli. Kita ini watchlist aja dulu. Kalau nggak bagus ya biarin aja, turun sekalian aja. Lalu di sini kita ada PBRX. PBRX itu ascending scallop test support 185. Oke, ascending scallop PBRX. Kita ada PBRX. Nah, di sini ada PBRX, teman-teman. Nah, dia itu kemarin habis ascending scallop ya di sini. Nah, lalu dia itu udah breakout, dan dia itu di sini ada trend line di sini downtrend. Dan dia bakal ngetes resisten dari trend line-nya itu ada di sekitar 200-an ya. Juga kebetulan itu harga psikologis. Jadi kalau tembus 200 dia bisa naik lagi, atau dia mungkin bisa naik ke 210 terus koreksi ke 200. Kalau dia berhasil ngetes support di 200 dia bisa balik lagi mantul rebound. Kalau dia tembus, nah dia melanjutkan lagi penurunannya gitu. Yang ada di garis trendline yang ada di sini teman-teman. Oke, kita lanjut ke TBIG test new resist 1180. Nah, di TBIG ini teman-teman, nah di sini ada TBIG di sini. Nah, ini di sini harusnya ada garis, di sini harusnya ada garis trend line di sini. Kalau kita bisa minta bantuan pakai chartingnya Mirai. Nah, di sini kita bisa pakai fire, ambil fire. Nah, di sini TBIG di sini. Nah, di sini ada trend line yang udah kita gambar kemarin. Nah, di sini dia berhasil breakdown dan dia melanjutkan ke turunan, tapi dia mulai rebound lagi, dan di sini dia punya resisten yang baru. Jadi kalau support berhasil ditembus, dia bakal jadi resisten. Dan di sini dia ada di 1180-an ya teman-teman. Kita bisa melihat di sini di 1180 yang kita cari. Jadi di sekitar 1200-an ya untuk besok ya. Untuk resistennya ada di sini di 1200-an. Dari 180 hingga 1200-an area resisten. Jadi dia bakal ngetes. Biasanya kalau udah kayak gini dia mulai rebound dulu, lalu pullback lagi ke bawah, melanjutkan ke penurunan. Tapi kalau dia berhasil tembus ya dia bisa melanjutkan lagi. Lalu untuk stokastiknya juga lagi uptrend, lagi bullish ya di sini. Lagi bullish di sini juga. Untuk GS Gold sama GS Debt-nya juga lagi bullish ya teman-teman, udah golden cross. Jadi ini bisa banget untuk dilihat di scalping, apalagi teman-teman up to big. Lalu kita ada Boga, tahu Sumedang WNS Rally, dan Boga ini dia juga gorengan ya. Kita bisa lihat Boga di sini. Nah, Boga chartnya memang nggak bagus-bagus banget, dan dia itu kemarin teman-teman udah di sini ada garis support. Nah, dia udah sempat tembus, tapi dia di sini ada hammer sini teman-teman, kalau bisa lihat, kalau bisa gedein. Nah, di situ ada hammer, dia rejection, terus dia lagi naik. Di sini ada resisten, dia bakal ngetes resisten yang ada di 1445. Jadi sekarang tutup di 1435, dia ada resisten di 1445. Kalau tembus dia bisa menunjukkan kenaikan. Kalau nggak berhasil ya dia berhasil turun. Tapi kalau karena ini gorengan, teman-teman bisa melakukan tap reading. Tap reading itu apa? Bisa lihat di video-video sebelumnya. Itu teman-teman bisa melakukan tap reading. Kalau nggak bagus ya teman-teman nggak usah beli. Ngapain dibeli yang jelek ya? Ya masih banyak yang lain, jangan usah dipaksain. Oke, kita lanjut lagi. Lumayan banyak ya. Di sini ada Cepin juga, tes resist 5000. Cepin tes resist 5000 teman-teman. Di sini kayak gimana? Nah, dia itu kemarin udah Cepin. Nah, di sini udah ada label bottom juga, dan di sini udah sinyal beli dulu di guru saham, dan dia menunjukkan kenaikan. Dan di sini ada trend resist yang juga udah breakout teman-teman. Lalu dia ada area, dia lagi ngetes di sini area resisten. Dan kebetulan juga ada resisten psikologis di 5000-an. Jadi dia bakal ngetes dulu.
kalau dia berhasil tembus tutup besok, dia harusnya bakal bisa menunjukkan kenaikan walaupun ada sedikit koreksi juga pastinya. Kalau nggak berhasil tembus ya dia bisa menunjukkan penurunan lagi di sini. Dia bakal pullback. Dan di sini ketika 5.000-nya tembus, dia bakal dapat resisten terbaru yang ada di 5325 gitu. Juga di sini juga ada di 5.500 ya, teman-teman. Jadi ada kalau tembus 5.000 di sini ada area resisten terbaru di 5325 hingga 5.500. Lalu di sini kita lanjut BRPT, WNS Rally After Rebound and Doji. Nah, di sini kita bisa lihat BRPT itu. Nah, dia itu muncul sinyal beli ya di chart guru saham, sinyal beli, dan dia akhirnya melanjutkan kenaikan besoknya, dan dia itu karena doji itu setelah piris lalu muncul doji itu menunjukkan rejection dan mulai harusnya rebound besoknya, dan dia beneran rebound, ditutup sekitar 6% ya di sini ya, 6% kenaikannya kemarin untuk Jumat. Dan dia itu ya besok masih bisa WNS rally ya dia kenaikannya karena dia habis rebound. Juga di sini untuk GS Gold sama GS Debt-nya di sini juga lagi bullish, jadi ini bagus banget untuk kita lihat. Lalu di sini kita ada GGRM test resist 50.000. Sorry, saya pause dulu. Dan di sini kita ada GGRM. Di sini dia itu agak belibet, sorry. Nah, di sini dia itu lagi tes area resist yang ada di 50.000-an ya, 50.000-an teman-teman. Dan dia kemarin kuat banget bullishnya. Jadi dia bakal ngetes dulu, kalau tembus dia bakal terus mengalami kenaikan ya. Kalau nggak berhasil seperti biasa dia pullback lagi ke bawah. Kalau kita bisa bantu pakai aplikasi Mirai di sini. Mirai, kita ambil GGRM. Nah, untuk GGRM, nah di sini ada area ya. Di sini kita ada punya kuat di sini di 50.000-an, teman-teman. Di 50.000 resisten yang sekaligus juga angka psikologis di sini. Ini udah dites ya. Jadi kalau resisten itu kalau garis resisten atau support yang udah teruji, nah itu lebih valid, lebih kuat gitu. Di sini ada teruji satu, di sini juga teruji, makanya ini kuat banget 50.000 ya resistennya. Dan di sini intinya kalau tutup di atas 50.000 besok berarti bagus ya. Kalau tuh nggak berhasil, nggak kuat, wah itu udah mulai jelek ya. Apalagi kalau dia candlenya menunjukkan penurunan, yaitu pattern candle yang menunjukkan penurunan seperti Morningstar, Hanging Man dan lain-lain. Oke, udah selesai ya kalau kita bahas satu-satu. Jadi banyak banget pilihannya, bisa menjelang hari Senin teman-teman bisa memfilter lagi dari whitelist yang udah dikasih. Yang bagus aja yang diambil, yang jelek-jelek nggak usah diambil, di skip aja. Dan semoga teman-teman bisa profit untuk hari Senin, dan juga bisa gabung grup Telegram kita yang dapat video ini di YouTube. Linknya ada di deskripsi ya, itu ada linknya, gabungnya gratis. Dan ini videonya gratis, kita ngasihnya gratis. Teman-teman bisa support cukup dengan like, share, dan subscribe channel ini. Lalu yang udah profit jangan gegabah, yang masih rugi tetap belajar, karena sebelum berhenti, belum gagal, masih ada proses ya sebelum berhasil. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.